Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bab baru. Kali ini kita akan bahas tentang cahaya dan alat optik bagian pertama. Kenapa saya bagi-bagi? Karena di sini babnya cukup luas dan baru bagi kalian. Jadi cahaya ini nanti kita akan pelajari tentang sifat cahaya, pembentukan bayangan pada cermin. Nah, cermin ini sendiri nanti akan dibagi menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Terus yang ketiga adalah pembentukan bayangan pada lensa. Dan yang keempat nanti ada itu alat-alat optik. Nah, lensa ini ada juga lensa cekung dan lensa cembung yang akan kita pelajari. Jangan khawatir, ini nanti akan menghitung untuk bagian 2 dan bagian yang ketiga. Yang pertama yang kita pelajari adalah sifat cahaya dulu ya. Jadi sifat cahaya itu ada 4, adalah cahaya dapat merambat lurus. Ini adalah gambar cahaya. Terus nomor yang kedua, atau sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya merambat lurus ini bisa kita buktikan dengan set percobaan pada perambatan cahaya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa cahaya hanya dapat terlihat bila lubang kertas diletakkan sejajar. Ini membuktikan bahwa arah rambatan cahaya itu lurus. Jadi seandainya kertasnya ini sedikit kalian geser, otomatis cahayanya tidak akan sampai ke mata kalian atau mata pengamat. Ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Untuk sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ini adalah contoh atau set percobaannya, proses pemantulan cahaya pada cermin datar. Jadi ada sinar datang, ada sinar pantul. Menurut hukum Sinelius, sinar datang dan sinar bias atau sinar pantul dan garis normal berada pada satu bidang datar. Jadi sinar datang, sinar pantul, garis normal pada bidang datar yang berupa cermin datar ini, dan sinus sudut datang dibagi dengan sinus sudut bias, hasilnya selalu konstan. Di sini atau kalian lebih gampangnya ngomongnya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Ini dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap sebagai bentuk energi. Jadi kalau kalian ada punya kaca, dikasih cahaya lama banget dengan energi yang besar, otomatis nanti kacanya pasti juga akan panas. Selain juga cahayanya akan diterima oleh mata kalian. Misalnya cahaya yang mengenai benda yang terlihat berwarna merah. Hal ini berarti spektrum cahaya yang dipantulkan benda, sedangkan spektrum warna lain akan diserap oleh benda tersebut. Jadi spektrum warna itu kan bermacam-macam. Tapi kalau kelihatan merah, berarti yang diterima oleh mata kita hanya merah. Yang lain kemana? Yang lain akan diserap oleh benda tersebut. Ini maksud dari penjelasan yang ini. Yang ketiga, sifatnya itu adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini ini kita bisa tahu kalau kita letakkan sendok di dalam gelas yang berisi air, pasti sendoknya akan kelihatan patah. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Ini adalah contoh gambar pembiasannya. Ada sudut datang, tetap ada garis normal, dan ada sudut bias. Kenapa bisa patah seperti ini? Nah, cahaya itu akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Maksudnya di sini, ini kan kerapatan optiknya beda. Kita tahu bahwa optik yang pertama berupa udara dan optik yang kedua berupa kaca. Jadi kerapatan udara pasti berbeda dengan kerapatan pada kaca. Kita tahu udara adalah zat gas dan kaca itu zat padat. Otomatis kerapatannya berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Jadi misalnya air ini lebih rapat kan daripada udara zat cair ataupun ke kaca yang berupa zat padat, otomatis kecepatan cahayanya akan berkurang karena medium yang paling renggang itu adalah udara. Semakin besar perubahan kecepatan, maka
semakin besar pula efek pembiasannya. Jadi pembiasan pada kaca otomatis nanti akan misalnya dari udara ke kaca, itu pembiasannya akan jauh lebih besar daripada dari udara menuju ke air. Pembiasan ini tidak dapat terjadi apabila posisi pengamat itu tegak lurus bidang batas kedua medium. Jadi kalau kalian melihatnya ini dari atas, jadi mata kita itu ada di atas ini, otomatis sendoknya akan lurus-lurus aja. Ini kan kita lihat dari samping, makanya sendoknya berasa patah. Ini maksud pernyataan yang keempat. Nah, di sini ini adalah set percobaan pembiasan tadi yang tolong diperhatikan baik-baik karena nanti ada tugas KI4 yang berhubungan dengan set percobaan pada cahaya yang merambat lurus dan pada pembiasan cahaya. Ini nanti kalian bisa memasukkan sendok di dalam gelas yang sudah berisi air. Nanti ada langkah-langkah kerjanya di timeline yang bisa kalian jawab atau upload percobaan itu di KI4. Apa yang terjadi pada sendok? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Sendok terlihat membengkok karena terjadinya pembiasan tadi kan. Pembiasan terjadi tersebut mendekati garis normal. Jadi garis normal ini yang lurus, nggak kelihatan kan di sini. Proses ini terjadi karena cahaya melewati dua medium udara dan air yang memiliki kerapatan berbeda. Jadi kenapa pembiasan terjadi? Karena kerapatan mediumnya berbeda atau berubah. Mengapa cahaya dibiaskan saat melalui medium berbeda kerapatannya? Hal ini terjadi karena kita tahu bahwa syarat terjadinya pembiasan itu ada dua. Yang pertama, cahaya harus melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Yang kedua, cahaya datang tidak tegak lurus pada bidang batas. Jadi ini cahayanya dari samping, otomatis akan terlihat pembiasannya. Kalau cahayanya dari atas, maka tidak akan terlihat pembiasan. Cahaya dapat dibiaskan mendekati garis normal bila cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ini berarti udara, ke medium optik yang lebih rapat, bisa dia air, bisa juga dia itu kaca. Nih contohnya cahaya merambat dari udara ke air. Kalau menjauhi garis normal berarti jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Contohnya cahaya merambat dari air ke udara. Jadi ingat bahwa dia akan mendekati garis normal jika dia dari renggang ke rapat. Dia akan menjauhi garis normal jika dia dari rapat ke renggang. Di sini bisa lebih gampang untuk dipelajari jika kalian bisa gambar diagram proses terjadinya pembiasan. Nah, di sini yang dimaksudkan ini ada garis normal. Ini jika dari udara ke air, berarti kan dari rapat ke renggang. Ingat garis normal ini yang lurus. Nah, dia akan mendekati garis normal. Ini cahaya datang, terus ini kan dibiaskan. Cahaya biasnya mendekati garis lurus. Kenapa? Karena dia dari medium renggang ke medium rapat. Sedangkan kalau cahaya datang dari medium yang rapat menuju ke renggang, maka dia akan cenderung menjauhi garis normal. Lihat di sini bahwa sudut datangnya I dan sudut pantulnya sebesar R. Nih lebih besar kan? Jauh dengan garis normal karena dia datang dari medium yang rapat ke medium yang lebih renggang. Ini nanti gambar dari diagram proses terjadinya pembiasan. Nah, contoh gejala pembiasan yang sering dijumpai, yang pertama di sini saya kasih dua contoh. Kolam yang terlihat lebih dangkal apabila terlihat dari atas. Ini contoh pembiasan. Jadi kan kita tahu melihat otomatis kita melihatnya dari udara dengan kerapatan yang lebih renggang daripada air. Yang kedua adalah terjadinya pelangi apabila hujan turun pada saat munculnya matahari. Itu juga contoh dari pembiasan cahaya. Jadi terbentuk cahaya matahari kita lihat kan putih, tapi dia itu bisa dibiaskan menjadi Meiji-ku Hibiniu. Itu contoh dari pembiasan cahaya. Dibiaskan oleh siapa? Karena ada perbedaan kerapatan antara udara dengan air hujan tadi, sehingga cahayanya dibiaskan dan membentuk pelangi. Nah, sifat yang keempat adalah cahaya
merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kenapa disebut gelombang elektromagnetik? Karena adanya perubahan medan magnet atau medan listrik secara periodik, sehingga termasuk dari gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya adalah matahari yang memancarkan gelombang cahaya melalui luar angkasa tanpa medium. Kita tahu bahwa di ruang angkasa kan nggak ada udara. Jadi meskipun tidak ada udara, zat padat maupun zat cair, dia itu tetap bisa merambat. Itu merupakan salah satu ciri dari gelombang elektromagnetik. Terus ini adalah tadi pembiasan tadi. Jadi cahaya matahari itu kan putih yang seperti saya jelaskan, dan setelah kena medium yang lebih rapat, ini contohnya kaca, dia akan dibiaskan menjadi Meiji-ku Hibiniu. Kalau di pelangi otomatis mediumnya adalah air. Jadi segitiga atau prisma ini akan diganti dengan air sehingga terbentuk pelangi Meiji-ku Hibiniu. Yang penting dari medium yang renggang menuju ke medium yang rapat. Cahaya yang tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata kita. Jadi setiap warna ini memiliki panjang gelombang yang berbeda sehingga energinya pun juga akan berbeda-beda. Ini oke, sekian untuk materi hari ini. Silahkan simak tugasnya di timeline. Terima kasih. Wassalamualaikum.